Mbak Ino dengar suara saya? Audio saya? Halo, ya. Ya Mbak Ino, kedengaran suara saya Mbak Ino? Dengar. Oke. Oke, Mbak Ino, hari ini kita akan ada sesi interview bersama media kaitannya terkait malam puncak HUT Indonesia ke-27. Itu Mbak Ino. Oke. Kedengaran ya Mbak Ino? Oke, kita mulai saja. Sebelumnya harusnya hari ini ada Mbak Evi Asmara dan Mbak Ino, cuman ternyata ada kabar duka dari Mbak Evi Asmara, bahwasanya kakeknya baru saja meninggal dunia. Jadi Mbak Evi berhalang hadir karena masih di pemakaman. Jadi kita doakan saja untuk mendiang kakeknya Mbak Evi Asmara, semoga amalnya terima sisinya dan keluarga tinggalkan di depannya. Amin. Oke, Mbak Ino, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kita mulai saja sesi interview ini. Apa kabar Mbak Ino sebelumnya? Baik. Oke Mbak Ino, terkait dengan HUT Indosiar 27 pada Januari 2022 mendatang, kira-kira persiapannya sudah sampai mana Mbak Ino? Kalau untuk persiapannya sih sejauh ini aku masih tektokan dengan pihak tim kreatif sama dari person yang nanti akan kolaborasi sama saya. Oh gitu, berarti memang tapi tapi persiapan sudah bergulir ya, walaupun masih di awal-awal ya Mbak ya. Oke, Mbak Ino. Oke, teman-teman media silakan kita langsung saja. Jika ada yang mau bertanya silakan buka mic-nya teman-teman media. Mbak Ino, ada yang mau bertanya? Oke Mas. Ya silakan Mbak Fatmi. Mbak Inul, untuk HUT Indosiar nanti, Ya. meski persiapannya masih awal-awal, saya ingin tahu akan berapa lagu dan adakah lagu baru yang akan dibawakan Mbak Inul nanti? Ya, yang dibawakan tentunya lagu baru. Dan kalau untuk persiapannya, treatmentnya sih kemarin sudah di briefing sama yang mana ya? Ini apa ini? Ini aja deh. Oke. Bentar. Nggak usah. Oke. Ya. Halo? Ya, oke, silakan Mbak Ino dilanjut. Ya, kalau untuk persiapannya sih sejauh ini aku sudah dapat briefingan dari tim kreatif sama udah ketemu dengan Dewi Persik, kolaborasinya seperti apa gitu. Nanti tinggal eksekusi aja, kan ada latihannya juga kan, gitu. Oke. Fatmi, ada yang mau ditambahkan dari penjelasan Mbak Ino atau ada yang mau? Ada berapa lagu? Kalau lagu sih memang semua. Kalau lagu memang semua nggak dapet banyak ya, karena memang yang ikut berkontribusi dan berpartisipasi di acara hari ulang tahun Indosiar nanti itu cukup banyak orangnya, jadi lagunya dibagi-bagi. Kalau saya sih nyanyinya 2 lagu sama Dewi Persik, gitu. Oke, terima kasih. Oke. Oke, teman-teman media lain, silakan jika ada mau bertanyakan. Mbak Ino, langsung saja. Ada? Oke, Mbak Ino, ini ada pertanyaan dari Mbak Wiwi, Pikiran Rakyat. Pertanyaannya adalah, Mbak Ino kan selalu jadi juri ajang pencarian bakat di Indosiar. Bagaimana tanggapan Mbak Ino soal ini? Dan menurut Mbak Inul, bagaimana performa para alumnus dari DA atau LIDA setelah lulus dari ajang pencarian bakat Indosiar ini? Ada tips nggak sih dari Mbak Inul agar tetap? Kedua, ada tips nggak sih dari Mbak Inul untuk tetap eksis? Silakan Mbak Inul. Sebenarnya kalau ngomongin masalah peserta yang sudah berhasil diorbitkan oleh Indosiar sendiri, itu memang tidak ada yang nggak bagus, karena mereka yang kita pilih adalah orang-orang yang berkualitas, yang punya karakter dan
mampu berkontribusi besar untuk stasiun televisi yang sudah memberikan peluang yang besar gitu. Dan tentunya kalau untuk peserta-peserta yang ada di Indosiar yang sekarang sudah menjadi anak didik dan anak emas yang ada di Indosiar itu semuanya ya udah pasti bagus-bagus ya, nggak ada yang jelek ya. Kalau jelek kan otomatis kredibilitas jurinya juga jelek dong, gitu. Jadi kalau menurut aku semua yang anak-anak didik aku yang ada di Indosiar semuanya kualitasnya bagus-bagus gitu, pilihan semua. Dan mereka semuanya punya karakter masing-masing, punya fanbase masing-masing, dan punya kontribusi yang cukup besar. Dan tentunya mereka juga anak-anak yang berbobot. Harapan saya sih gini, mereka kalau bisa jangan berada di induknya, di emaknya, dalam artian mereka juga suatu saat nanti juga pasti akan dilepas oleh Indosiar. Jadi mereka juga harus mempunyai punya pegangan gitu. Kalau sekarang kan karena masih mengandalkan Indosiar, jadi mereka peluangnya masih besar untuk bisa eksis, untuk bisa terkenal. Tapi ketika mereka sudah tidak di Indosiar lagi, tidak masuk manajemen dan dalam artian ya mungkin lupa atau sudah ada yang lain pendatang baru dan akhirnya terlupakan, itu yang kalau untuk memaintain ya itu adalah tanggung jawab masing-masing yang tentunya ya bagaimana menjaga eksistensi supaya mereka bisa bertahan. Salah satunya ya kalau mereka penyanyi ya dia harus punya karya, terus bagaimana karyanya terus didengungkan atau dilihat oleh banyak orang bahwa gue masih ada nih gitu, bukan karena ikut kompetisi aja gue ada gitu, bukan karena aku sekarang di Indosiar aja aku ada, tapi ketika aku sudah berganti dengan anak-anak yang lain gitu, paling tidak karyanya juga ada di luar gitu sih. Dan tentunya harus disiplin, menjadi seorang artis itu ojo jumawah gitu, jangan karena sekarang udah besar terus tiba-tiba lupa gitu, kacang lupa kulitnya kayak gitu. Karena kan yang membesarkan mereka bukan jurinya gitu, tapi dari stasiun televisi yang membesarkan itu yang punya andil besar membuat mereka jadi terkenal se-Indonesia dan se-Antero Raya gitu. Kalau juri mah tugas aja gitu ya, kita sebagai pekerja ya kelar kerjaannya ya wes gitu. Tapi kan yang memaintain adalah stasiun televisinya sampai hari ini tuh menurut aku Indosiar itu paling bagus memaintain semua anak-anak didiknya ya, beda sama stasiun televisi yang lain gitu. Kalau yang aku tahu, karena kan dari DA1, 2, 3, 4 sampai LIDA, sampai Pantura, sampai lagi itu apalah namanya ya, banyak program yang sudah dipegang sama Indosiar semuanya berhasil ya. Jadi aku rasa wah Indosiar ini bibitnya banyak banget ya. Jadi itu sih ya tergantung dari anak-anak didik kita nantinya ke depan seperti apa ya, kembali kepada manusianya. Oke, Mbak Inul tadi ini pesan Mbak Inul kepada bintang-bintang muda itu ya. Iya, bagus sekali jadi, ya. Iya, itu pesan saya kepada anak-anak. Jangan kalian sekarang karena masih dipegang sama Indosiar, sama manajemen yang besar, terus kalian enjoy gitu. Ya harapan saya ketika suatu saat Indosiar sudah punya pendatang baru lagi yang akan dibesarkan lagi, karena kan entertain ini kan juga nggak bisa diem di tempat ya. Gitu. Jadi itu harapan saya, mereka harus punya kekuatan sendiri gitu. Ketika dia harus berdiri sendiri di luar, tidak harus berpegangan kepada induknya, emaknya gitu. Mereka masih ada gaungnya gitu. Itu pesan saya ya, tentunya harus berkarya yang banyak gitu. Ya, Mbak Inul. Itu kan dari persepsi perspektif Indonesia yang melahirkan banyak bintang. Nah, kalau dari sisi Mbak Inul sendiri nih, melihat lahirnya bintang-bintang terus setiap tahunnya yang bisa menciptakan bintang baru dan memang qualified di bidangnya, itu dari sisi Mbak Inul sendiri itu merasa tersaingi atau bahkan atau Mbak Inul merasa bangga karena turut andil melahirkan bintang-bintang tersebut, Mas? Kalau saya bilang merasa tersaingin enggak ya gitu. Secara kan aku usianya aja udah beda banget sama mereka. Jadi kalau ngomongin aku harus iri, dengki, cemburu dan jealous sama mereka kayaknya nggak mungkin ya. Karena kan aku udah emak-emak.
istilahnya ngayomin gitu. Yang kewajibannya adalah ngayomin, bukan cemburu dengan mereka gitu. Kalau saya posisinya sebagai kenapa? mentor guru yang Iya, kalau aku sih lebih kepada ngayomin kepada anak-anak, terus memberikan banyak ilmu, berbagi, sharing gitu, gimana bisa bertahan sampai saya sejauh ini gitu. Itu sih saya seneng banget ya. Dan tentunya kalau anak-anak yang berkualitas, dia yang akan bertahan menurut saya ya. Jadi kalau mau menjadi eksistensinya tetap berjaya, tetap bagus gitu ya. Dia harus punya karya, terus dia harus punya kualitas, punya karakter, dan tentunya punya attitude, good attitude, performnya juga harus bagus, terus kepribadiannya semuanya harus satu paket gitu. Jadi nggak bisa mengandalkan suara gue bagus kok gitu, tapi nek kelakuanmu jelek ya percuma juga ya gitu. Jadi ya itu satu paket kalau mau jadi artis yang bertahan. Itu sih pesan saya kepada anak-anak didik saya. Nah, kalau saya sebagai ibu dari anak-anak didik saya bangga karena paling tidak walaupun berapa persennya aku juga ikut ambil andil membesarkan mereka, memberikan wejangan ilmu yang bermanfaat buat mereka ke depan gitu. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Putra dari Infotainment Outcast. Seperti apa sih Mbak Inul melihat perjalanan Indonesia selama 27 tahun ini? Karena Mbak Inul kan bisa dilihat tuh udah jadi keluarga besar Indonesia ya, untuk beberapa program Mbak Inul selalu ada di situ kan. Sejauh aku berada di naungan Indosiar, Indosiar itu menurut saya nggak mati gaya ya. Jadi semua programnya itu benar-benar memaksimalkan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan aku melihat kinerja yang paling aku suka adalah kinerja dari tim semua orangnya gitu. Jadi ketika aku melihat bahwa program ini berjalan itu bukan karena sosok jurinya atau sosok bandnya atau sosok pesertanya, tetapi Indosiar itu punya tim yang yang jempolan, yang keren banget gitu, yang aku tidak bisa ditemui di tempat yang lain gitu. Dari contoh sebagian kecil aja ya, kalau aku lihat dari tim kreatifnya aja itu mereka tuh sangat disiplin banget gitu, ya. Terus memberikan treatment kepada kita semuanya, terus disiplin waktu, terus disiplin mereka bagaimana memberikan segala sesuatunya sebelum program itu langsung on cam live itu tuh benar-benar mereka semua kerja keras banget gitu. Itu yang tidak aku bisa temui di tempat yang lain. Aku nggak jelekin juga sih ya, tapi ketika aku melihat aku setelah kerja di sini, terus kerja di sini itu beda timnya itu aku sama Abi Ramzi aja kadang-kadang iya ya biar beda ya. Mungkin apa karena kita itu sudah berasa kayak karyawannya Indosiar, jadi kita itu bisa membandingkan kalau kita kerja di sini itu kayaknya beda gitu timnya gitu. Itu mungkin yang membuat Indosiar jadi sukses ya, karena aku melihat bahwa orang di dalamnya itu benar-benar melakukan suatu pekerjaan itu nggak setengah-setengah gitu. Jadi kenapa anak didik semuanya yang diorbitkan di Indosiar, baik itu program sinetronnya, baik itu program dangdutnya atau program selain dangdut maupun pengajian yang subuh semuanya itu sukses gitu ya. Mungkin salah satunya karena induk semangnya. Karena induk semangnya itu benar-benar strength banget dan anak buahnya jadi bagus, makanya dia punya program itu konsisten selama bertahun-tahun tuh selalu bagus gitu. Itu sih kalau aku melihat bahwa Indosiar itu keren bangetnya di situ. Oke, ini ada lagi Mbak Inul dari Ulis Tribun Jambi. Mbak Inul dalam waktu dekat apakah berencana untuk bikin konser tunggal atau meluncurkan karya baru lagi? Sebenarnya aku udah punya banyak lagu. Kemarin tuh aku bikin lagu-lagu melo ya, yang bagus banget. Bikinnya memang sengaja grande gitu. Ada Mawar Putih yang kemarin juga sempat viral dan beberapa lagu-lagu yang lain yang memang kemarin itu treatmentnya aku bikinnya ya grande karena semua lagu-lagu aku kalau bisa dibikinnya
nanti anak-anak peserta kompetisi bisa membawakan lagu-lagu aku gitu. Terlepas sekarang itu dangdut koplo dan juga dangdut-dangdut ala-ala zaman sekarang yang lagi hit ya kayak lagu-lagunya Happy atau Cak Nan atau yang lain yang lagi hit banget sekarang itu ya. Memang ada keinginan pengen ke situ tapi kayaknya waktunya sudah bukan aku lagi. Aku cukup menyanyikan saja. Kalau untuk bikin karya-karya seperti itu, biarin yang muda-muda aja. Kalau aku sih udah waktunya pengen yang bikin yang grande-grande, yang mungkin nanti bisa dibikin kompetisi lagu-lagunya. Itu cita-cita aku dan udah terlaksana sih. Semua ciptaannya Mas Adibal udah ada. Gitu. Nanti kalau urusan konser sebenarnya itu tahun kemarin aku udah harus ke Amerika lagi. Gitu. Tapi ya ke Amerika, ke LA sama ke California. Gitu. Dan itu udah aku range kemarin karena melihat kondisi COVID jadi semuanya ketunda. Bahkan kemarin sempat mau konser di Korea lagi itu juga sempat ketunda gitu. Jadi ya ke Korea sama ke Taiwan dan itu sudah sign kontrak juga akhirnya dimundurin lagi nggak tahu sampai kapan gitu. Kalau untuk konser-konser tapi kalau off air sekarang udah mulai jalan alhamdulillah. Oke Mbak Inul, kita ngomongin dangdut di mancanegara. Sewaktu Mbak Inul kan sempat juga konser di luar ya, bawain dangdut itu perbedaan saya tuh gimana sih Mbak Inul? Maksud aku kan kalau di Indonesia jelas penikmat dangdut dan kerasa vibe-nya tuh seru lah. Kalau di luar negeri itu gimana tuh Mbak? Apakah sebelum konser negara, apakah pertama kali Mbak Inul merasa deg-degan musik dangdut terima nggak ya di negara ini atau gimana Mbak? Bisa ceritakan sedikit nggak Mbak? Ketika aku iya, jadi ketika aku konser, sebenarnya konser dangdut aku bukan di sekarang aja sih. Pada saat fenomenal dulu itu kan aku udah melakukan konser yang WOMAD ya. WOMAD itu adalah suatu acara yang dilakukan. Jadi untuk berapa puluh negara ngumpul jadi satu dan mereka mengangkat keseniannya masing-masing dan mereka respect banget. Dan waktu itu kalau nggak salah WOMAD itu dilakukan di Singapura. Jadi mulai dari Afrika, dari Amerika, dari Australia, pokoknya semua mancanegara itu datang ke Singapura untuk menunjukkan seni kesenian dari negara tersebut gitu. Dan aku waktu itu nyanyi lagu dangdut dan lagu dangdutnya itu lagu macam-macam yang mengiringin waktu itu audiensi band yang aku bawa dari Jakarta. Itu responnya bagus banget gitu. Apalagi sekarang gitu ya. Sekarang ini ketika banyak sekali apalagi muncul artis-artis Indosiar ya yang semuanya udah menggema dan suaranya juga udah menggelegar, tayangan programnya juga sudah ngetop di mana-mana. Itu kan artisnya jadi banyak ya penyanyi dangdutnya yang hampir sebagian juga anak-anak didik kita udah mulai nyanyi diundang di mancanegara. Responnya sangat bagus karena orang-orang kita sebenarnya kan banyak juga yang ada di luar negeri ya, tapi at least perlu dicatat ya ini bahwa kita nyanyi dangdut itu dinikmati sama TKW yo, sama orang Indonesia di sana nggak juga gitu. Karena aku lihat bahwa di negara-negara waktu aku konser di Taiwan aja yang penontonnya sampai gila-gilaan itu yang nonton juga orang Thailand, orang ini semua suka lagu dangdut gitu. Itu perlu dicatat bahwa dangdut itu nggak murahannya di situ karena hampir semua masyarakat Indonesia kemarin juga waktu ke Amerika saya tuh nyanyinya juga nyanyi di acara semacam kayak di tempat teater yang harga tiketnya juga mahal dan ada beberapa orang per meja gitu. Benar-benar dangdutnya aku bikin eksklusif gitu dan itu banyak bulenya yang nonton malah gitu dan mereka menikmati gitu iya menikmati apalagi sekarang ya banyak bibit-bibit baru dangdut gitu jadi ya pasti lebih banyak warna lah gitu tapi sayangnya kan karena pandemi ya coba kalau nggak pandemi mungkin artisnya anak-anak Indosiar juga banyak yang bolak-balik konser ke sana nggak tahu si Vildan atau banyak ya si kemarin ada Danang juga ada si siapa yang baru keluar negeri itu kemarin Fitri Karlina lah siapa ya banyak kan gitu jadi responnya bagus sih kalau dangdut mah dangdut nggak akan pernah mati deh pokoknya iya
Yang Apa? penting Ah, itu iya. sebenarnya, yang penting itu kalau menurut aku sih, bagaimana kita mengemas salah satu suatu program itu nggak monoton, terus bagaimana mengemas suatu program itu bisa membaca keinginan pemirsa gitu. Jadi ya tontonannya tetap akan konsisten gitu di apa namanya di harga berapa, dalam artian di share ratingnya tetap akan bertahan di situ gitu. Ya kalau programnya selalu bagus ya pasti orang masih tetap nunggu lah gitu. Oke, teman-teman media ada yang mau tanya lagi ke Mbak Ino, silahkan buka mic-nya. Ah, Oke, Mbak Ino mau nanya lagi dong. Kita berkaca ngomongin Indosiar kan, yang sering ada program-program dangdut yang bagus, serupa tadi Mbak Ino ngomong. Nah, selain itu Mbak Inul, ada nggak sih alasan utama Bunda Inul mau terus terlibat di setiap ajang pencarian bakat Indosiar, Bunda Inul? Kalau aku sih sebenarnya ya kalau kalau ngomongin apa ya jadi juri di Indosiar, aku mah tergantung siapa yang ngundang aja sih gitu. Oh gitu. Iyalah kalau aku masih diinginkan sama dari pihak Indosiar untuk jadi juri ya aku melakukan aja, aku melaksanakan sendiko ratu lah gitu. Ya kalau memang udah nggak diinginkan lagi ya berarti ya memang aku udah nggak jadi juri lagi gitu. Tapi kan sebagai seorang artis kan istilahnya kalau saya ini dibutuhkan di mana aja sih hayo gitu. Namanya Tapi juga. faktanya anak-anak didik Mbak Inul selalu jadi juara ya Mbak di setiap ajang ya, khususnya bintang Pantura. Nah itu mah tergantung, Langganan. iya gini loh. Saya itu kalau kerja kan nggak mau setengah-setengah ya. Jadi saya kerjanya juga apa ya benar-benar tulus ikhlas lah gitu. Walaupun dalam kondisi capek ya kalau kita ada tugas yang maksimal ya harus dimaksimalkan lagi gitu. Maksudnya kerjanya jangan sampai setengah-setengah yang akhirnya membuat orang lain jadi ngelihatnya setengah-setengah gitu. Kalau saya sih kerjanya all out aja, mau di Pantura, mau di Dangdut Akademi ya pokoknya harapan saya pokoknya ilmu tak kasih semua lah gitu gimana saya bisa sukses ya saya bagi buat mereka. Nah setelah saya bagi masalah nanti eksekusinya kepada anak didiknya mereka masuk enggak dengan apa yang saya kasih masukan gitu. Tapi kalaupun enggak berarti ya dari anak didiknya sendiri yang rodo lemot gitu. Iya Mbak. Oke Mbak Ino, ini kan Mbak Ino juga bisa dibilang salah satu penyanyi yang cukup melewati masa-masa sulit dan struggling untuk mencapai di titik ini ya. Menurut ya kacamata kita semua Mbak Ino sudah stabil lah, sudah cukup living legend bisa dibilang Mbak Ino lah sekarang untuk di dunia dangdut. Nah kira-kira pesan apa sih untuk para didiknya Mbak Ino agar mereka tidak mudah putus asa ketika dihadapi dengan kesulitan di dunia entertainment ini? Ada nggak sih Mbak Ino pesan? Ya saya rasa gini loh. Orang itu kalau mau menjadi sukses itu kan banyak melewati proses ya. Tidak bisa instan ketika kamu, Saya yakin sebenarnya anak-anak yang ikut kompetisi di Indosiar itu juga semua juga udah melalui proses yang kencang juga mungkin di daerahnya ya. Tetapi ketika melalui proses yang lebih besar, ketemu dengan stasiun yang gede atau ketemu dengan orang-orang yang berbeda dari biasanya itu pasti mereka kayaknya shock gitu. Sama dengan kita melewati proses itu nggak akan gampang gitu. Saya bisa seperti sekarang ini, bisa menjadi seorang penyanyi, umur udah 40 lebih, tapi aku masih bisa eksis, honor masih tinggi, nyanyi di mana-mana masih laku, orang masih percaya dengan saya. Itu salah satunya adalah bagaimana kerja keras kita supaya orang tetap percaya, menjaga image, terus menjaga kualitas, menjaga karya, terus bagaimana supaya kita ini tetap dilihat orang dan orang itu percaya kepada kita ya. Salah satunya ya itu tadi satu komponen tuh harus lengkap. Attitude-nya harus dijaga, karyanya harus dijagain. Mungkin namanya juga penyanyi, kudu cantik, kudu bagus bajunya, apanya, tutur katanya, apa semuanya itu juga harus dijagain gitu. Jadi kenapa aku sampai hari ini tuh bisa sukses mungkin ya proses yang aku lewatin juga gak gampang gitu. Jadi kalau anak-anak itu maunya yang instan ya akhirnya juga selesainya juga akan instan. Nah kalau saya sekarang itu banyak yang harus saya lalui dan saya itu belajar setiap hari walaupun aku sukses. Sekarang aku sukses punya bisnis karaoke besar. Aku juga masih belajar karena kompetitor saya juga banyak.
Itu juga proses. Aku sekarang tuh menjadi penyanyi yang bertahan sampai hari ini, penyanyi dangdut yang orang masih pakai aku ya karena aku bertahan, aku berusaha bagaimana menjadi seorang penyanyi yang bisa bertahan ya. Caranya apa supaya aku tetap aku ya? Mungkin aku nyanyinya juga nggak monoton di lagu itu aja ya. Aku harus ngikutin zaman, sekarang lagi zamannya lagu-lagunya Happy, lagu-lagunya Suriana, lagu-lagunya aku juga ngikutin, aku juga belajar gitu. Terus gimana supaya tetap cantik? Ya anak-anak sekarang aja ayu-ayu, aku ya tetap nyalon gitu. Ya itu proses, semua proses yang kecil-kecil juga aku lalui gitu. Dan anak-anak saya juga harus begitu nantinya. Jangan karena sekarang nyanyi di Indosiar dibayar yo. Make up artis sudah disiapin, wardrobe semua disiapin, mereka leye-leye, enggak juga sebenarnya ya. Banyak juga yang harus dilihat. Mereka datang ke Indosiar, oh dilihat, oh ini pemenangnya, wah penampilannya udah bagus. Kalau latihan nggak pakai sandal jepit, mereka udah ngelihat attitude-nya seorang juara itu seperti apa lah. Itu kan suatu penilaian yang plus buat Indosiar sendiri. Oh kalau keluar mereka rapi, oh itu juga nilai kecil sebenarnya. Tapi itu yang diwajibkan sebenarnya gitu. Hal yang kecil itu dilakukan dulu, baru lakukan yang besar. Nah, kenapa saya bisa besar seperti sekarang ini? Saya juga nggak merasa harus bangga, tetapi saya akan merasa senang kalau ilmu yang saya berikan itu dipergunakan oleh adik-adik, oleh anak-anak saya. Karena saya itu juga dulu berjuang itu juga nggak gampang. Ketika saya berada di Jakarta aja saya kayak apa dulu, dibantai, dicekal, diapain lah. Tapi saya masih tetap strong karena apa? Saya yakin bahwa saya punya kemampuan, saya punya keahlian, dan keahlian itu saya manfaatkan sebaik mungkin. Dan ketika, ini buat adik-adik saya juga ya, ketika kalian berada dekat dengan seseorang yang hebat, jangan cuma foto. Paling tidak minta ilmu kepada mereka kenapa bisa sukses. Saya itu sama Eyang Titi itu ya sampai hari ini tuh suka teleponan. Padahal beliau udah sepuh ya. Ketemu dengan siapa aja, dengan orang hebat. Saya tuh selalu kulik-kulik. Sebelum Pak Ciputra meninggal dulu, orang yang paling kaya juga, sama yang punya Jarum juga ya. Ketemu di bandara, duduk satu kursi, di pesawat pun juga saya. Om Ci, resepnya apa sih jadi orang sukses ini? Oh begini. Itu juga, walaupun cuma sekata dua kata, kalau keluar dari orang hebat itu, kita bisa ini loh, ilmu yang bagus gitu. Jadi, kalau ketemu dengan orang-orang besar, orang-orang hebat, minta ilmu kepada mereka. Jangan cuma foto ketemu hebat. Oh ketemu sama orang hebat, enggak. Saya juga gitu, karena belajar itu dimanapun yang membuat kita sukses itu adalah belajar. Dan belajar itu nggak ada waktu dan tempatnya. Kalau bisa setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu belajar. Gitu. Terima kasih untuk ketuanya. Iya. Oke, Mbak Ino, tadi kan Mbak Ino juga sempat ngomong bisnis karaoke dan semua itu kan ada berjalan waktu ya, dari nyanyi juga berbisnis berjalan. Nah, kira-kira resolusi Mbak Ino nih di tahun 2022 ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri 2021. Atau bakat Mbak Ino yang belum tersampaikan tuh apa? Kira-kira mau diwujudkan kapan Mbak Ino? Saya sih nggak muluk-muluk ya, saya melihat bahwa tumbuh kembang dunia entertain itu memang sangat cepat, sangat ekspres, dan saya juga berusaha berlari kencang walaupun usia saya tidak muda lagi. Tapi saya kepengen bahwa seperti Eyang Titi Puspa aja gitu, walaupun udah sepuh tapi masih ada namanya, ada gaungnya, karyanya banyak dan lain sebagainya. Aku pengen seperti itu. Dan untuk resolusi tahun ke depan ini, tahun 2022, itu saya juga gak banyak harapan sih, karena aku merasa sudah terlalu banyak yang sudah aku dapat. Aku harus banyak bersyukur dan aku melanjutkan apa-apa yang sekarang ini masih ketunda gitu. Ya paling aku sekarang sih bisnis aja. Bisnis aku sekarang juga udah mulai banyak, jadi aku mau mengembangkan lebih besar lagi. Terus menyanyi juga aku harapannya sih banyak off air, bisa dilakukan kembali secara terbuka dan semuanya udah aman terkendali. Itu aja sih harapan saya. Jadi lebih banyak bersyukur ya. Ya Mas, emang ya sih lebih banyak bersyukur apa yang udah ada ya. Ya. Oke, Mbak Ino, ini ada pertanyaan dari Mas Putra Infotainment Hotcase. Dia mau nanya soal, Mbak Ino, bisa dibilang nggak banyak memang anak-anak di bola Indonesia yang sukses di luar sana. Salah satunya adalah Lesti Kejora. Gimana sih Mbak mungkin melihat dirinya yang sudah juga berkeluarga, apalagi baru melahirkan?
Dan gimana juga masukan Mbak Ino untuk Lesti tetap bisa menjaga kualitas dan tetap berkarya? Kalau saya pikir Lesti itu seperti yang saya bilang, dia punya kualitas, dia punya karakter, dan dia bisa memanage sendiri di mana dia bisa bertahan. Karena saya yakin dan percaya, apalagi dia masih muda ya. Terlepas sekarang ini dia sudah berkeluarga dan sudah punya anak, saya ucapkan dulu semoga berbahagia terus dengan keluarga kecilnya dan juga anaknya yang baru lahir, dan kuat menghadapi semua tantangan yang akan dihadapin ke depan. Ya, aku melihat bahwa Lesti cukup bisa, menurut saya, di dunia entertain layak untuk diperhitungkan. Karena aku yakin dia punya kualitas, dia punya konsistensi dari prestasi dan karyanya juga layak untuk diperhitungkan. Itu sih. Nah, harapan saya yang lain adalah bagaimana adik-adiknya ini nyusul gitu. Jangan hanya diem di tempat. Aku berharap sih kayak Rara, kayak anak-anakku yang lain itu yang udah pada juara semua itu harus bisa mengejar gitu. Jangan diam di tempat dan jangan sampai kalian itu, ya udah ada Lesti, ya udahlah kita ini apalah gitu. Jangan gitu. Kalau bisa kalian harus bertarung gitu. Dalam artian bukan bertarung gimana ya, enggak. Harus bertarung prestasi gitu. Supaya nanti ke depannya itu akan ada muncul Lesti-Lesti yang lain. Nah, ada Lesti, ada Rara, ada ini. Karena generasi mereka itu nggak beda jauh sama dengan ketika aku, ada Anissa Bahar, ada Uut, ada Dewi Persik. Nah, sekarang kita bisa lihat nanti siapa yang akan tumbuh berkembang, yang akan bertahan, dan yang akan tetap eksis. Kayak gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar mengejar prestasi gitu. Ketika ada yang baru, misalnya ada Lesti. Nah, Lesti ini juga kan peluangnya juga besar. Nah, kalian tuh sebenarnya juga peluangnya sama. Itu yang kalian harus kejar. Gitu. Jangan ketika ada Lesti yang udah bagus banget terus kalian nyalinya ciut. Udah ada Lesti yang bagus pasti mereka. Enggak juga, karena tumbuh kembang dan dunia ini akan selalu berputar dan akan selalu kejar-kejaran, dan kalian juga dituntut untuk itu kalau mau sukses. Gitu. Jadi harapan saya mudah-mudahan kalau Lesti, penilaian saya seperti itu. Lesti layak untuk diperhitungkan karena dia punya kualitas, dia punya punya karakter yang bagus, dan dia punya gacoan juga. Gacoannya yaitu gitu. Dia tahu mana lagu yang bagus untuk dia dan mana yang tidak. Aku dulu pernah mengajarkan Lesti harus benar-benar pintar memilih lagu, karena karakter kamu itu bukan di sini, bukan di sini. Jadi ketika kamu nanti itu eksis, ya kamu harus pilih lagu-lagu dan siapa pencipta yang bisa membawakan lagu dan mengarahkan kamu hingga kamu menjadi artis yang punya lagu yang bagus-bagus. Jadi kamu juga harus pintar-pintar. Anak-anakku yang lain juga harus kayak begitu. Jangan karena sekarang lagi ada hit-hitnya, lagi koplo-koploan semua kalian ngikutin. Jadi kayak nggak punya arah gitu. Jangan. Kalian harus punya karakter sendiri gitu. Ketika Lesti sekarang punya lagunya Adiba, lagunya Om Hendro Saki, lagunya Meli, dan itu pinter dia. Karena apa? Karena dia memilih gitu. Kalian juga begitu. Kalian juga suatu saat kalau mau jadi orang hebat, bukan karena suara kalian aja, tapi kalian juga harus memilih baju mana yang layak untuk kalian pakai, suara apa, dan lagu apa yang harus kalian nyanyikan supaya orang itu tahu bahwa itu karakter kalian. Gitu. Itu saya sih untuk anak-anak saya. Makanya jangan punya nyali ciut, karena kalian semuanya kalau udah punya kualitas, punya prestasi, karakter, kejar. Sampai di mana kalian punya kekuatan viral yang membuat kalian viral nantinya. Itu zaman saya kan viral toh. Jadi kalau kalian mau viral, ya kalian harus punya viral yang bagus, jangan viral yang ecek-ecek gitu. Jadi trendsetter ya, jangan jadi followers ya kali ya Mbak Ino. Betul. Oke, Mbak Inul, ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Ari, Warta Kota Tribun News. Mbak Inul, puluhan tahun terkenal, apa yang membuat Mbak Inul rasain selama menjadi orang yang terkenal di Indonesia? Menjadi orang terkenal itu rasanya nano-nano tahu. Ya, tapi gini, tetap harus disyukuri, karena ketika saya dulu tuh jadi penyanyi di kampung itu nggak ada keinginan atau harapan yang muluk-muluk. Tiba-tiba saya sekarang jadi seperti sekarang ini, itu juga adalah berkah yang luar biasa ya. Yang aku juga sendiri nggak nyangka ternyata aku bisa menjadi orang
sukses gitu. Ya gimana ya? Ya alhamdulillah aja gitu, tetap disyukurin gitu. Walaupun rasanya juga nano-nano, ya rasanya juga sebenarnya kalau ngomongin enak ya enak, kalau ngomongin nggak enak ya nggak enak. Karena apa? Merasa bahwa enak kalau kalau jadi orang biasa itu kentut aja nggak jadi berita gitu. Istilahnya begitu. Tapi kalau menjadi seorang artis seperti saya ini juga memang benar-benar harus mampu menjaga menjaga diri harus baik-baik karena saya dianggap sebagai seorang ibu, sebagai seorang juri, sebagai orang yang punya karyawan banyak. Jadi itu benar-benar segala sesuatu ketika mau melangkah itu juga ngitungnya harus mikirnya harus 1000 kali gitu. Enak jadi artis ya enak karena apa? Ketika aku menjadi seorang artis zaman dulu aja gitu, waktu fenomenal. Bahkan sampai sekarang pun ketika orang mau ngundang saya nyanyi gratis, tiket pesawat, hotel semuanya fasilitasnya juga dijagain, kasih yang terbaik, honor juga masih bagus, dan itu semuanya berkah gitu. Kan enaknya jadi penyanyi ya kayak gitu. Gitu. Bisa orang berani bayar mahal, yang penting kita punya benar-benar apa yang sudah kita berikan kepada mereka itu mereka puas dalam artian oh iya layak dibayar mahal yang karena memang seorang itu tuh begini gitu. Jangan karena mentang-mentang kalian juara 1 atau menang-menang ngentop tiba-tiba kamu ngentol bayaran sekali nyanyi 500 juta itu juga nggak lucu gitu. Tapi ternyata pakaiannya pakai rok biasa aja, bajunya biasa aja, nyanyinya juga biasa aja, performennya terus ke audiensnya juga biasa aja, 500 juta yang nonton juga kecewa dong gitu. Jadi harus benar-benar bisa mix and match atau paling tidak menyeimbangkan. Kalau kon menjadi seorang artis itu ya enak tapi ya tanggung jawabnya juga besar gitu. Ya, jadi ya semakin tinggi pamornya semakin besar tanggung jawabnya Mbak Inul ya. iya benar. Jadi ya kalau saya sih alhamdulillah diberikan Allah rezeki menjadi seorang artis yang sukses sampai hari ini masih bisa bertahan itu udah bersyukur banget dan sudah dianggap jadi ibu buat adik-adik anak-anak saya semuanya yang udah sukses menjadi juara walaupun yang tidak paling tidak aku sudah memberikan kontribusi ilmu yang bermanfaat buat mereka gitu. Mbak Inul tampaknya sudah menjelang maghrib. Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini Mbak Inul boleh ucapan selamat ulang tahun ke Indosiar dan harapan untuk Indosiar nih mendatang kira-kira seperti apa? Monggo Mbak Inul. Oke, saya Nur Dartista mengucapkan selamat ulang tahun buat Indosiar yang ke-27. Mudah-mudahan Indosiar selalu menjadi program pilihan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya buat pemirsa dangdut. Tetap dipertahankan dan mudah-mudahan kita semuanya tetap dikasih job ya, Say. Bercanda. Amin. Paling tidak mudah-mudahan Indosiar tetap memperjuangkan musik dangdut. Itu sih doa saya. Karena stasiun televisi dangdut itu adalah Indosiar. Jadi mudah-mudahan tetap bertahan dangdutnya, kompetisinya, program-programnya semuanya menjadi yang terbaik. I love you Indosiar. Amin. Terima kasih Mbak Inul atas waktunya. Terima kasih.